Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Benyamin Official. Kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana cara membuat lookup atau menggunakan rumus lookup untuk membuat nama perkiraan ini dibuat secara otomatis ya. Jadi kalau kita ketikkan misalkan 1001, nah ini ada kas gitu kan 1020 pada bank. Nah ini gimana sih cara membuat nama perkiraan ini muncul secara otomatis ketika kita ngetikkan nama perkiraan. Baik, jadi untuk membuat nama perkiraan ini muncul secara otomatis, rumus yang digunakan adalah rumus VLOOKUP ya. Salah satu fungsi utamanya adalah rumus VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP sendiri itu adalah untuk melihat lookup mengambil data dari kata kunci yang kita gunakan dari sebuah tabel yang sudah ada, yang sudah kita buat. Contoh tabel yang sudah kita buat ini adalah tabel tentang daftar perkiraan laporan keuangan PT ABC, misalkan gitu ya. Nah ini saya sudah buat contohnya, ada daftar perkiraannya 1, 2, 3, 4, ini nomor perkiraannya, ini saldo normalnya, ini nama perkiraannya. Nah, ketika kita membuat jurnal, misalkan, gimana sih caranya supaya nama perkiraannya itu otomatis gitu kan. Nah, ini ya, bisa lihat teman-teman, ini di sini ada rumus VLOOKUP, nama perkiraan dan sebagainya dari ini. Nah, gimana cara membuatnya? Kita akan coba ya, buat ulang supaya teman-teman bisa mengikuti bagaimana membuat rumus VLOOKUP-nya ya. Oke, jadi yang akan menjadi kata kunci di sini adalah ini ya, nomor perkiraan. Nomor perkiraan ini akan menjadi kata kunci untuk memunculkan nama perkiraan. Nama perkiraannya dari mana di sini ya? Nomor perkiraan, saldo normal, nama perkiraannya. Baik, kita coba buat rumusnya. Kita coba rumusnya. Pertama kita adalah fungsi VLOOKUP. Jadi tinggal ketikkan aja sama dengan fungsi VLOOKUP. Ini kurung buka. Nah, apa yang lookup value? Lookup value itu nilai atau angka yang akan kita lookup, yang akan kita lihat, yang kita akan ambil ya. Jadi kita lookup value-nya yang ini, nomor perkiraan tadi sebagai kata kuncinya. Lalu ini dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, ini muncul tabel array. Tabel array ini adalah tabel data yang ada kata kunci ini dan data yang akan kita ambil. Jadi kita tabel arraynya itu ambil yang daftar nama perkiraannya. Jadi ini kita ambil dari sini, dari nomor perkiraan, jangan dari nomor itu ya, tapi dari nomor perkiraan. Nah ini B5, D5 sampai D14. Ini titik koma. Nah, kolom number index. Kolom index number ya, atau kolom number indeksnya. Number indeks ini adalah kolom keberapa data yang kita akan ambil ya. Jadi kalau di sini kan tadi yang jadi kata kuncinya adalah nomor perkiraan. Ini kolom berarti ini kolom ke-1, ini ada kolom kedua saldo normal, ini ada kolom 3 nama perkiraan. Nah, karena kita akan mengambil nama perkiraan, maka yang akan kita ambil itu adalah kolom ke-3. Ini kurung tutup, bisa langsung sebetulnya. Lalu kita enter. Nah, ini kas ya. Kita coba. Nah, ini ada kas, ada bank, piutang, ada NA. Ini tidak ini. Ini ada modal di store ya. Modal di store. Kalau kita terus ke bawah, nah ini menjadi NA semua, gitu kan. Nah, ini coba perhatikan teman-teman. Ini adalah kolom B5 dengan D14. Kolomnya yang ini ya. B5 sampai D14. Kemudian yang ini B6, D15. Ini kolom B6 ke D15 berarti ke sini. Jadi ini tabel arraynya bergeser. Nah, untuk itu supaya ini bisa tetap ketika kita mengkopikan, ini bisa ditambahkan namanya, ditetapkan menjadi alamat absolut. Kalau di ini bisa dengan shift F4 atau dengan FN F4. Nah, ini atau dikasih juga tanda dolar di alamat selnya seperti ini. Kalau di laptop saya ini menggunakannya FN F4 ya. Nanti tinggal dicek aja di komputer teman-teman. Lalu kita enter. Kita tarik. Nah, ini ya. Ini
tetap nih B5 D14, B5 D14. Jadi ini alamatnya udah alamat absolut. Sementara ini berubah ya. Ini C7, ini kan F2. Sorry. Nah, ini C6, ini C5. Nah, tabel arahnya tetap ya. Jadi karena kita sudah buat absolut. Nah, di sini muncul 1002 itu kas ya. 1002 itu kas. Padahal di sini tidak ada nama perkiraan 1002 kas. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita mengambil data lookup-nya tidak menggunakan tambahan formulanya ya untuk memastikan angka yang kita ambil itu harus sama persis. Nah, untuk menambahnya kita bisa gunakan di sini. Ini bisa kasih titik koma lagi. Ini kita ada dua pilihan, ada true, ada false. Jadi kalau yang true itu mirip-mirip itu juga bisa dihitung, tapi kalau false itu exact match ya, jadi harus sama persis. Nah, jadi kita pilih yang false ya. Kita enter, lalu kita tarik. Nah, ini jadi ketika kita ketikkan 1002, NA itu menjadi NA ya. Nah, gimana sih caranya supaya ini juga tidak muncul menjadi NA? Karena kan jadi nggak enak juga kan kita kalau kita melihatnya ya ketika ada NA. Nah, untuk menghilangkan NA ini artinya berarti si formulanya itu salah ya. Jadi error ya formulanya, formula lookup ini karena tidak ada kata kunci untuk 1002. Nah, bisa untuk menghilangkan NA ini bisa kita tambahkan fungsi if error ya dalam rumus VLOOKUP-nya ini. Jadi kita tambahkan fungsi if error. Jadi jika perhitungan VLOOKUP-nya error, maka apa yang akan dilakukan dari rumus ini? Misalkan VLOOKUP ini error, if error dari VLOOKUP ini error. Misalkan ini kita buat titik koma jika error nih value-nya. If errornya apa? Misalkan kita tambahkan nama perkiraan tidak ada. Kurung tutup. Kita enter. Nah, gini ya. Kita copy ke atas. Kita copy ke bawah. Nah, ya. Ini kalau 1001 ini ada nama perkiraannya adalah kas. Kita lihat 1020 itu bank. Misalkan kita masukkan 3020 ya. Cadangan. Nah, ini 1002 nama perkiraannya nggak ada gitu ya. Jadi kita bisa ganti ya ketika misalkan nama perkiraannya ada. Nah, yang masalah lagi di sini adalah ketika di sininya kosong, di nomor perkiraan kita tidak isi, ini formulanya jadi nama perkiraan tidak ada. Nah, gimana sih cara menghilangkan nama perkiraan atau rumus untuk nama perkiraan tidak ada ini yang jadi tidak ada ketika di nomor perkiraannya itu menjadi kosong gitu kan, atau kosong tidak kita isi dengan kata kuncinya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita gunakan rumus tambahan lagi dengan rumusan logika. Logika itu ada fungsi if ya di sini. Jadi kita di sini tambahkan lagi fungsinya dengan fungsi if. If gitu kan, if ini C5. C5, nah gimana kalau tidak diisi itu di dalam Excel? Nah, kalau tidak isi itu sama dengan tanda kutip 2 kan? Ini kosong lagi, titik koma, langsung kita enter. Nah, ini kenapa muncul seperti ini? Karena ini kita tidak menambahkan, nah ini ya, dia mereferensikan untuk menambah tanda kurung di belakangnya. Karena kita baru tanda kurungnya 1, langsung yes aja. Oke, lalu kita tarik ini ke bawah. Nah, ini kan jadi tidak muncul ketika kita tidak memberikan nama di sini ya. Jadi formulanya seperti ini. Jadi jika C5 itu tidak ada isinya, tidak ada kontennya, maka di nama perkiraan itu juga menjadi tidak ada isi atau tidak ada kontennya. Lalu jika error dari lookup-nya itu lookup C5 ke nama perkiraan yang di sini, kolom B5 sampai D14, kolom ketiga false,
maka nama perkiraan tidak ada, gitu kan. Nah, ini formula yang bisa kita gunakan untuk memunculkan nama perkiraan secara otomatis ya. Jadi saya udah sharing di sini ada fungsi lookup, ada fungsi if error, ada fungsi if logika ya. Kira-kira begitu ya untuk penggunaan fungsi VLOOKUP-nya yang bisa saya sharingkan untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.